Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh Virus dusta itu tadi beberapa dan ada banyak sekali sesungguhnya hoax-hoax yang beredar di masyarakat yang kemudian meresahkan, ada yang hanya sebentar membuat geli tetapi lebih jauh bahkan membawa dampak kerusuhan yang kalau kita ingat terjadi beberapa waktu yang lalu. Saya ingin ke Mas Ismail lagi. Mas Ismail, ada satu pernyataan yang juga sempat ramai ketika itu, pernyataan yang disebutkan dikeluarkan oleh Panglima TNI yang akan siap dipecat walaupun dilarang oleh Presiden Jokowi, akan terus menghabisi semua PKI di Indonesia. Itu sempat viral dan saya ingin minta Anda untuk menunjukkan siapa orang pertama yang menyebarkan viral ini, Mas. Ya, itu menarik. Itu kejadiannya 4 hari sebelumnya, tanggal 20 Februari kalau nggak salah, saya dikontak sama rekan di Puspen TNI supaya melihat ini kasusnya seperti apa. Kemudian saya lihat karena masih di bawah 7 hari, dengan Twitter kita bisa ambil data 7 hari ke belakang. Saya dapat data paling awal masih bisa dapat di situ. Ternyata strateginya apa? Mereka pertama kali menyebarkan informasi kayak di berita di blogspot semacam itu. Boleh kita kembali ke yang sebelumnya? Ya. Sebelum ke slide ini, boleh yang sebelumnya dulu? Nah, ini beritanya. Di blogspot, kemudian MSNBC, tapi ini juga fake juga sama. Mereka share, tapi hari pertama caranya, yang nge-share itu bukan akun yang nanti akan membuat viral. Dia buat 3 akun, saya nggak tahu ini akun beneran atau enggak, tapi judulnya sama. Jadi kalau kita misalnya, polisi mengejar dengan delik pertama yang menyebarkan, yang kena adalah robot, semacam itu. Baru kemudian hari kedua, dia mereplay, terus kemudian menyebarkan lagi, karena dia followernya makin banyak, dia akan mendapatkan viralitas yang paling besar di situ. Nah, di sini kemudian saya sampaikan dengan data SNE dari grafik yang berikutnya. Boleh kita lihat yang berikutnya? Ya. Kelihatan jelas di sana siapa yang bermain. Ada 2 media, sketsanews.com misalnya. Dia mengambil itu, kemudian di-share, dia membuat cerita. Kemudian, jadi cerita pertama kali tentang Panglima TNI yang akan menghabisi semua PKI itu dari sketsanews.com? Bukan dari Sketsa News, tapi dari MSN. Sketsa News ini dia hanya mengambil saja. Dia membuat viral karena followernya mungkin besar. Okay. Kemudian Puspen mengingatkan pada Sketsa News, kemudian Sketsa News kayaknya men-take down itu berita. Terus kemudian media Indonesia membantu untuk membuat klarifikasi. Tapi masih ada satu akun yang besar di situ. Ya, kita bisa lihat namanya. Dia tidak melakukan klarifikasi, sementara yang lain sudah melakukan klarifikasi. Inilah yang kemudian bisa dilihat, kalau kita lihat siapa yang bertanggung jawab terhadap penyebaran, tidak serta-merta mereka yang pertama kali. Bisa jadi orang yang setelahnya, karena ini bagian dari strategi. Dengan SNE kita bisa lihat siapa itu yang paling berperan. Dan yang menyebar, yang menyebar ini juga bisa diproses, Pak Boy? Orang yang menyebarkan informasi walaupun bukan yang pertama kali membuat informasi palsu? Bisa. Yang menyebar juga bisa kena? Bisa. Jadi beres di sana. Jadi kita dengan data ini kita bisa tunjukkan siapa yang paling bertanggung jawab. Ketika dia punya follower besar, ada power, di situ kan ada responsibility. Kita bisa pakai prinsip itu juga. Oke. Ada komentar, Mas Stanley? Ya, jadi begini, yang kami khawatirkan itu perkembangan media saat ini. Karena penelitian yang pernah dilakukan oleh Universitas Paramadina yang dipublish pada 2013 mengatakan bahwa 85% wartawan itu mencari dan menemukan ide berita berdasarkan media sosial.
Nah, bisa kita bayangkan bagaimana mereka melakukan verifikasi. Juga cukup membuka Google saja. Dia kemudian memungut data-data dan seterusnya. Jadi ini juga barangkali kualitas jurnalisme kita sedang mengalami penurunan, di mana anak-anak yang barangkali baru lulus ini tidak mau turun ke lapangan, malas melakukan verifikasi sehingga memilih jalan paling mudah. Mendengarkan apapun yang ada di sosial media. Di sosial media dan apa yang sedang ramai itu yang kemudian di follow up menjadi berita. Nah, menurut Ini saya cikal bakal mengapa kemudian media mainstream juga akhirnya menjadi tidak dipercaya karena persoalan ini. ya, selain juga banyak wartawan yang kemudian jadi joki politik. Ya, ini juga masalah juga. Nah, menurut saya tidak bisa tidak adalah langkah verifikasi yang sedang diupayakan oleh Dewan Pers dan uji kompetensi wartawan itu harus dilakukan. Karena untuk memilah mana yang wartawan beneran, mana yang media beneran, dan mana media yang sebetulnya main-main. Apakah abal-abal, apakah media buzzer, apakah juga media-media hoax begini yang memproduksi ini. Nah, mau tidak mau seleksi itu harus dilakukan. Dan saya kira Ada yang mengkhawatirkan Mas Stanley ini menjadi departemen penerangan seperti dulu ketika ada seleksi dan ketika ada upaya untuk memilah-milah mana wartawan dan mana yang tidak. Saya kira tidak. Begini, karena tugas Dewan Pers itu di dalam pasal 15, ya, poin nomor 6 mengatakan tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan-perusahaan pers. Yang lain ada komitmen dari Piagam Palembang pada 2010 ketika HBN di Palembang, mengatakan bahwa mereka menyetujui untuk 4 hal. Pertama adalah standar perusahaan pers, kemudian standar keselamatan wartawan, kemudian standar kompetensi wartawan, dan kesejahteraan wartawan. Nah, teman-teman waktu itu, komunitas pers menyatakan 2 tahun setelah itu kita siap. Nah, tapi sampai 2017 belum dilaksanakan, karena itulah kemudian Dewan Pers mendorong ini. Jadi itu adalah komitmen dari masyarakat pers sendiri sebetulnya. Oke, kita akan break. Setelah ini kita akan bahas apa yang bisa kita semua lakukan selaku anggota masyarakat untuk melawan virus dusta. Setelah Headline News, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh